itu kan kontrakan saya itu kan dua lantai. Nah itu ada orang tiap malam, bukan tiap malam sih, sering naik turun tangga gedebuk sampai pakai bawa besi itu mas, besi, terus habis itu diserokin. Kalau kita naik tangga kan ada buat pegangan tangga itu, tangga pegangan besi gitu ya, ya. pegangan besi. Nah itu tuh suaranya tuh kayak serok gitu. Kita berkumpul bareng nih mas, kita masih nongkrong, masih main game. Itu siapa kok lama banget mandi dari kelar kok ada suara pakai gayung gitu kan. Nah, padahal ini kan udah dalam perkumpulan ini kan udah 6 sampai 7 orang udah lengkap kan. Nah siapa nih, emang tadi di antara kalian ada yang bawa teman gitu. Di momen itu ternyata dia ada yang bawa teman. Selamat datang kembali di Hortis Channel bersama saya Lugut. Dan kali ini saya sudah bersama teman saya. Beliau ini juga seorang konten kreator. Dia adalah Mas Suprados. Halo. Halo Mas. Gimana, sehat Mas? Sehat Mas Prados, gimana? Alhamdulillah. Ya gini-gini aja Mas. Udah lama nggak ketemu ya kita ya. Berlebihan itu. Sekarang sibuk apa Mas Prados? Masih konten ya? Masih. Konten masih. Sampai sekarang alhamdulillah masih konsisten. Ya gimana Mas? Namanya suka ya. Ya. Nah, rugi kalau nggak diterusin Mas. Kesibukannya berarti sekarang konten sama apa? Pacaran ya? Wah, udah enggak masalah. Jomblo ya sekarang ya. Gimana Mas Prados? Mau cerita apa? Sebenarnya saya di sini sih ya mau numpang cerita sih Mas. Di lain sisi juga numpang popularitas. Subscriber gue Cik Siti. Ada cerita apa Mas Prados? Yang horor-horor dong pastinya karena channelnya kan Hortis, horor dan mistis. Horor dan mistis. Saya sih itu sih Mas, ada sedikit. Sebenarnya saya ini sama dunia mistis, dunia goib, dunia itu tuh saya sedikit agak skeptis ya dulu tuh. Saya tuh terlalu tidak percaya, kayak apa sih, emang beneran ada, dan setelah ada beberapa kejadian yang menurut saya itu men-trigger saya, dan ternyata dibalik kepenasaran saya dari dulu itu adalah sebuah jawaban. Udah ngerasain sendiri ya Pak? Ya, gitu ya. Kan mungkin karena ini ceritanya dia ada doang nih, ini bohong nih, ini bohong. Nah ternyata ya karena saya mungkin saya sendiri mungkin itu ya Mas, kayak dilihat-lihat kayak setan sendiri ya. Enggak ya. Ganteng Mas Rian ini ganteng. Aslinya namanya Rian guys. Nggak tahu kenapa jadi Suprados ini. Lanjut Mas Rian. Oke. Ini boleh sambil ngerokok boleh? Boleh. Oke, kita sambil sebat lah biar agak enjoy. Enjoy ya, biar ngalir ceritanya. Nggak terlalu tegang ya. Tapi kalau boleh tahu, ini cerita tahun berapa, Dos? Tahun kemarin kah? Atau baru-baru ini? Cerita ini ya udah 2 tahun yang lalu Mas. 2 tahun yang lalu, karena mungkin menurut saya itu hal-hal kayak gitu tuh mungkin saya terlalu bodoh amat mungkin ya. Dan saya tidak peduli dengan, ternyata ada juga dunia mereka, mungkin menurut saya itu ada juga, dan mungkin saya terlalu istilahnya kalau di Jawa tuh namanya tuh menyepelekan. Prek lah ya bener Mas. Nah wong Semarang kan ya, prek lah gitu. Tapi ternyata usut punya usut. Nah saya baru mengalami selama ya kurang lebih 19 tahun lah. Ini waktu di mana, Dos?
sorry. Ini cerita ini ya waktu saya di Semarang sih, karena kebetulan saya dari Demak, dan cerita ini waktu saya masih, bukan masih, sampai sekarang masih sih, waktu saya di Ngalian, tepatnya di Semarang Barat. Oh iya. Zaman kuliah ya berarti ya? Ya sekarang kan masih mas. Ya masih kuliah. Kapan lulus ini? Nah ini. Jadi gini mas, nah waktu itu saya kan dulu SMA, SMA itu di Semarang. Dari kecil saya tuh sebenarnya tuh berkumpul bergaul tuh udah di Semarang mas. SMA di Semarang. Semarang. Ya, nah terus udah karena saya disuruh orang tua untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Ya. Nah saya mengambil di PTN. Ya ada beberapa PTN yang mungkin nolak saya ya, dan saya keterima di salah satu PTN perguruan tinggi negeri di Semarang. Berarti opsi terakhirnya? Bukan opsi juga sih, saya bangga juga kok mas. Oh iya, oke. Dan saya di situ udah keterima dan akhirnya memutuskan untuk, meskipun rumah saya nggak jauh dari Semarang, tapi saya memutuskan untuk ya kalau nggak tinggal di rumah bisa dikatain merantau nggak mas? Iya Kalau dong. misalnya, yang merantau juga ya? Merantau juga. Meskipun tinggal di mana kalau awal-awal? Masjid ya? Di awal-awal enggak sih, di kos-kosan mas. Oh Ya. kirain marbot gitu enggak ya? Enggak. Ngekos berarti awal ngekos. Ngekos sendiri. Itu di semester pertama ya berarti? Ya semester awal saya ngekos mas. Nah terus udah semester 1, 2 saya setahun lah ngekos, terus saya ketemu sama teman-teman. Kebetulan teman-teman saya ini kompak mas, satu kelas. Saya nih dari psikologi. Nah terus teman-teman saya kompak. Nah di situ kita memutuskan untuk hidup bareng dan tinggal satu atap gitu. Living together. Ya kan satu kelas mas. Iya. Iya bener sih, hidup bersama ya. Hidup bersama. Berarti satu kelas memutuskan untuk ngontrak. Oh ngontrak, oke. Ngontrak, satu rumah lah. Berapa orang waktu itu mas? Saya ngontrak berarti pertama kali itu 7 orang. 7 orang. 7 orang lah. Itu ya 7 orang, 4 kamar dibuat 7 orang. Kalau boleh tahu sorry nih, harga berapa waktu itu? Ya per tahunnya? 15 sampai 17-an lah per tahun. Oke. Dengan menurut saya ya itu udah affordable lah, udah terjangkau lah. 4 kamar ya mas, dan lantai 2 juga kan. Oh lantai 2 lantai juga? 2 ya. Nah menurut saya ya ini murah nih, ini bisa buat produktif. Nah kebetulan teman-teman saya itu juga beberapa itu emang suka hal-hal yang mungkin apa ya, jadi teman saya tuh nggak cuman kuliah aja gitu mas. Jadi ada yang sibuk organisasi, ada yang sibuk bikin usaha, ada yang sibuk bikin startup itu sih mas. Sambil kerja juga ada? Iya ada, jadi emang bener-bener kontrakan kita itu bisa dibilang kontrakan yang produktif gitu mas. Oke. Ya alhamdulillah lah. Itu rumahnya bangunan baru atau lama juga? Atau sebelumnya pernah ada yang huni gitu rumahnya? Kalau dari desain, dari eksterior atau dari luar itu bangunannya itu bisa dibilang semi modern, cuman nggak modern sih mas. Jadi kayak udah ada cat udah dalam arti udah lantai 2. Cuman mungkin karena rumah ini jarang ditempatin dan sampai kosong kurang lebih 2 sampai 3 tahun. Itu yang bikin bikin saya itu kok rumah segede ini tuh bisa semurah itu gitu. Saya nggak expect gitu mas, itu bisa sampai harga segitu tuh menurut kita sama teman-teman itu buat dirundingin itu, wah ini murah banget ini segini, rumahnya gede gini. Setelah kita pertimbangin, kita deal, dan kita survei lah di situ mas. Nah itu awal mula kita ngontrak itu ya di situ. Survei ketemu sama yang punya kontrakan itu juga? Ya ketemu sama yang punya kontrakan. Sebetulnya kita menemukan kontrakan itu dari dari Facebook, saya sebut ya mas, dari Facebook, dari aplikasi sebelah lah. Nah terus dapet ya gitulah. Sebelumnya saya nggak ngira tuh ada menurut saya tuh di luar nalar lah, mungkin ya paling apa sih yang namanya cowok-cowok semua mas.
kita ya bodo amat sama hal kayak gitulah. Tapi ternyata ternyata gokil sih. Oke, sebelum Suprados lanjut ke ceritanya, buat kalian di rumah yang punya pengalaman horor ataupun mistis, kalian juga bisa bercerita di sini dengan cara hubungi nomor yang ada di sini atau DM Instagram @hortis.id. Jangan lupa juga di subscribe channel ini guys, agar channel ini bisa berkembang dan bisa lebih baik lagi, oke? Oke, sebelum kita masuk ceritanya, Apa ini? Tagline-nya apa? Ada tagline-nya cerita hortis, horor dan mistis. Bisa dilanjut Mas Rian. Oke. Jadi kita langsung ke alurnya ya Mas. Ya. Itu masih ingat gak Mas di bulan apa? Itu kalau nggak salah sih mungkin masuk di saya semester 2 masuk untuk naik ke semester 3 Oh sih. berarti Itu habis liburan gitu iya, ya? habis liburan. Terus pindahan ke kontrakan. bener. Itu mungkin kurang lebih ya bulan-bulan apa ya? Bisa dibilang Juni Agustus mungkin. Juni Agustus lah. Jadi saya itu sama teman-teman ya kita tuh ngerasa biar ngerasa ada rasa kekeluargaan lah. Nah, maka dari itu kita memutuskan untuk mengontrak bareng. Nah, itu tepatnya di Semarang Barat. Di kota Semarang lah. Nah, tepatnya di situ. Agak apa ya? Agak ini Mas. Apa Des? Agak Merinding ya? Ya juga sih Mas. Kalau boleh tahu, pertama ngalamin apa ya kejadian yang maksudnya bikin janggal lah. Pertama kapan Dos? Hari pertama, malam pertama atau? Kalau pas waktu kita survei itu tuh belum ada kejadian hal-hal aneh, itu belum ada Mas. Belum mikirin juga Belum ya? mikirin juga, soalnya kan kita udah oh oke nih ini bangunnya kalau semisal kita rawat kita tuh ini masih bagus kok, bangunnya masih ketolong kok dan juga besar juga kan, kita bisa bikin apa ya, kalau semisal anak kuliah kan mungkin bisa buat rapat, kumpul-kumpul, rapat organisasi, rapat buat kita misal ada meeting buat anak-anak yang bikin usaha. Kemudian kita juga dulu tuh bikin usaha bareng gitu Mas. Kalau posisi rumahnya di pemukiman padat gitu apa di agak terpencil, maksudnya jauh dari pemukiman yang lain gitulah, rumah-rumah yang lain gitu? Sebetulnya itu sepemukiman tuh di samping-sampingnya juga ada rumah Mas. Rapat juga gitu. Rapat juga, cuman itu bangunannya itu tuh lebih bisa dibilang samping-samping agak menjorok ke kiri itu apa ya istilahnya, itu tuh udah mungkin 1-2 rumah kayak samping paling pojok gitu loh Mas. Oh, oke. Nah di situ juga kalau untuk mobilitas orang-orang sehari-hari ya kalau semisal pagi, siang, sore sih menurut saya tuh masih ramai kan. Soalnya kan memang kawasan-kawasan industri itu kan orang-orang pada kerja, pada orang-orang masuk kuliah. Nah hitungannya kalau semisal pagi masih ramai Mas gitu. Ya, kalau malam udah mulai? Ya udah mulai lah jam-jam sepi, segitu udah sepi kan, apalagi itu kan bisa dibilang pemukimannya tuh nggak yang padat gitu Mas. Jadi nggak perumahan lah, itu tuh cuma kampung gitu, perkampungan gitu. Nah terus usut punya usut, saya balik lagi ke cerita tadi ya Mas. Itu udah jadi kita survei awal oke, dan kita mendokumentasi itu, kita foto bangunan, kita foto, kita survei, kita ngecek temboknya masih oke, masih kokoh, dan ada mungkin beberapa apa ya, ada beberapa hal dari segi apa ya harus direnovasi juga kan. Nah itu kan juga posisinya kan rumahnya itu kan kosong Mas, kosong kurang lebih 3 tahun lah. Nggak dihuni ya? Nggak dihuni. Nah makanya pas kita waktu survei itu ya agak sedikit apa ya, kita masuk itu agak, kalau di Jawa tuh namanya singup Mas. Singup. Singup. Jadi singup itu kayak ya agak sedikit
luas cuman agak apa ya, kurang Kayak kosong kosong gitu gitu ya Mas, kayak pencahayaan dari pencahayaan juga kurang, kayak rumah ini Kayak tuh agak ya belum cerah gitu belum masih cerah ya, masih gelap paling gitu gelap ya. lah, bener kayak masih sunyi gitu. Heeh. Mungkin karena faktor itu juga kan, kita juga nggak mikir yang aneh-aneh, karena mungkin 0, 2, 3 tahun kan, mungkin it's okay nih, kita masih dalam artian dengan harga segini kita bisa maksimalin buat merapikan tempat-tempat Ya. lah, kita itu juga udah ada tukang juga kan, nah situ. Dan di hari pas kita survei itu kita belum mikir aneh-aneh Mas, dan mungkin setelah kita menempatin kali ya Mas. Cuman saya itu pas waktu survei itu juga belum ada rasa yang mungkin menurut saya itu bikin saya ke-trigger, bikin saya cemas, bikin saya apa ya, Takut merinding tuh nggak ada Mas. Jadi ya namanya juga cowok, kayak bodo amat lah dengan hal kayak gitu, apalagi cowok kan kadang kan kalau misal malam kan suka rame gitu kan, kayak tahu sendiri ya Mas, Ya, cowok asik lah gitu asik ya. lah, mahasiswa tuh gimana sih Mas. Malam ngopi sampai pagi, Bener, pagi tidur. pagi tidur nggak kuliah. Nggak Jangan kuliah dicontoh gitu ya ya. Mas, jangan dicontoh guys. Lanjut. Itu udah survei tuh, kita udah survei dan kita bisa, waktu kita mau menempatin itu berarti dalam jangka hitungan hari itu dari survei itu semingguan sepertinya. Seminggu baru dihuni Baru gitu ya. dihuni. Dan seminggu dari dihuni itu kita kan pindahan dulu kan, itu udah masih, kalau semisal dari POV teman-teman, POV saya itu masih aman-aman aja Mas. Tapi masih berantakan gitu ya. Mas, Masih kalau- belum bersih gitu atau udah bersih gitu. Kalau udah bersih udah. Cuman dalam artian masih ada apa ya, aura-aura yang mungkin menurut saya itu kayak agak bukan creepy sih, apa ya, lebih kayak rumah kalau kosong, kelamaan kosong gitu loh Mas. Nah gitu sih, kayak singup aja menurut saya. Masih ada Apa ya, istilahnya kata tuh lamat ya apa ya? Lamat-lamat. lamat-lamatnya itulah. Nah itu Terus udah dibersihin tuh. udah dibersihin tuh sama Pak Tukang, sama ya orang-orang kebersihan lah. Ya, kita nempatin, udah kita berjalan 1 minggu, 2 minggu, itu belum ada hal-hal aneh tuh, belum ada tuh Mas. 3 minggu pertama oke, kita masih masih berhubungan baik lah, dalam arti berhubungan baik itu bukannya kita kurang ajar ya. Jadi emang benar-benar mungkin ya, dari awalnya tuh mungkin kan mahasiswa kan juga bodo amat juga kan Mas. Nah mungkin juga karena kurang, kita itu waktu pertama tuh belum, apa ya, istilah di Jawa tuh belum diselamati gitu Mas. Kayak kalau orang kalau semisal ada, misal dia baru punya mobil baru, punya motor baru, punya rumah baru kan biasanya ini ditahlili, dibuat apa ya, sekedar kalau di Jawa tuh Doa bersama lah. Doa Ya, lah intilah. nah waktu itu tuh kebetulan waktu kita itu langsung ya namanya mahasiswa Mas, tahu sendiri lah ya. Berarti belum bacaan, belum doa gitu Ya ya. bener Mas, belum bacaan, Belum ngajiin lah gitu ya. bener. Heeh. Belum ngajiin, dan kita ya oke aja sih, dan disitulah menurut saya kejadian awalnya tuh di 1 bulan pertama mungkin ada sedikit apa ya, ya saya agak ke-trigger aja sih. Mungkin kan saya kan tadi kan bilang masih skeptis ya, masih belum terlalu percaya lah kayak gitu. Cuman makin lama ketika saya tanya sama POV dari teman-teman, beberapa teman-teman kok juga ngerasain juga. Nah, apa yang saya rasain juga berlaku juga di teman-teman yang lain. Nah, kan mungkin kan nganggapnya kan wah apa sih gini, ternyata teman saya juga itu juga yang aslinya dia tuh wah saya berani kok gini di kontrakan sendirian juga berani. Ternyata juga mengalami hal yang mungkin kurang lebih sama lah Mas dengan apa yang saya ceritakan itu. Gitu. Apa tuh Dos? Kalau boleh tahu Dos? Kalau pertama itu kalau dari sosok itu belum terlalu, saya belum terlalu mungkin mewujudkan dalam artian dia itu Nggak nampakin enggak sih.
lebih ke suara-suara gitulah. Cuman kan namanya cowok ya, main ML, ngegame, ngobrol nongkrong sampai malam. Kalau ada suara-suara kayak gitu kan ya kita nggak kedengeran Mas, ke-distract sama Ya, kita yang rame-rame. sama suasana ya. Yes, bener. Nah itu kejadian pas ada di situ di satu momen itu pas waktu kita benar-benar itu kebetulan ada cuman mungkin 3 orang yang ada di kontrakan. Jadi emang benar-benar agak sepi gitu Mas. Jadi emang benar-benar di kontrakan itu nggak yang rame-rame lah. Terus adalah kayak suara gitu, suara-suara ya normalnya suara-suara biasanya kan kalau anak kecil kalau udah di atas jam 9 kan normalnya kalau yang kita tahu kan udah pada di rumah ya, tidur lah, istirahat di rumah lah ya, sama orang tuanya lah ya. Nah nggak tahu kenapa waktu itu saya mendengar lah suara itu. Anak kecil berarti. Anak kecil. Main ketawa-tawa gitu apa? Ya waktu awal-awal ya sekedar kayak gitu kayak manggil, sekedar manggil. Mungkin saya juga nggak tahu juga kan. Ya juga apa namanya juga baru apa namanya pertama kali kedua kali lah. Nah jadi kayak saya ngerasa oh mungkin ya tetangga sebelah. Kan juga tadi kan saya bilang rumahnya ini agak sedikit di pemukiman, cuman di samping-samping kiri ini apa ya namanya nggak terlalu ramai gitu Mas. Jadi ada dua rumah terakhir di kiri itu sering sepi gitu. Dalam arti sering sepi itu kalau malam tuh ya jarang lah ada aktivitas di malam hari, itu jarang. Lebih sering hening gitu lah. Ya benar. Nah di situ entah kenapa waktu itu ya saya mendengar hal-hal kayak gitu. Cuman mungkin ya namanya orang yang nggak terlalu peduli dengan hal kayak gitu kan, ya saya bodo amat lah. Berarti 1 yang hari 2 hari. 2 temenmu itu denger juga Dos? Yang saya dengar dari teman saya itu juga ya ada beberapa yang bilang tuh hal sama, mungkin hal sama kayak gitu, dipanggil gitu. Cuman kejadiannya berbeda kita. Manggil nama atau manggil siapa itu? Iya, kadang manggil nama, kayak bisa juga gitu, Gitu. Kayak anak kecil kayak ngereak gitu loh. Nah gitu. Kayak ngajak main gitu ya. Ngajak main. Nah singkat cerita udah saya 1 minggu, dalam arti kan ini sebulan ya berarti ya, sebulan udah 1 minggu saya alihin ke mungkin saya main keluar, saya main sama teman saya nggak gagas lah Mas, kalau di Jawa tuh nggak gagas sama hal-hal kayak gitulah, nggak peduli lah ya. Udah, nah terus udah ternyata pas waktu kita kumpul bareng kan kita tuh setiap bulan tuh ada evaluasi Mas. Jadi kontrakan kita itu bisa dibilang tertib juga sih Mas. Jadi setiap bulan kita ada evaluasi bulanan, evaluasi buat kumpul apa, kurangnya apa, kayak saling aja tata tertib tetap ada, cuman juga ada evaluasi bulan gitu. Nah selain itu pas waktu ada evaluasi, nah disitulah teman-teman itu pada cerita gimana gini. Nah ternyata ada teman saya yang nyeletuk untuk cerita masalah hal kayak gini nih. Nah terus saya juga merasakan juga kok sama. Kan saya kan pengennya kan ya udah mungkin ini terjadi dengan diri saya doang kan Mas, takutnya teman-teman saya juga nggak percaya kan. Ternyata teman saya juga cerita. Nah di situ kita juga diskusi lah, oh berarti bener, oh jadi yang saya rasakan itu dirasain juga sama teman-teman saya tadi. Berarti ke 6 temanmu ngerasain semua Dos? Beberapa yang ngerasain tuh 4, ya ada beberapa, cuman nggak semuanya. Banyak yang ngerasain. Banyak yang ngerasain lah. Gitu. Kalau untuk sampai sampai yang apa namanya kita sampai di benar-benar di teror fisik itu enggak sih, lebih ke tadi hal-hal suara-suara itu anak kecil. Mungkin saya kadang waktu itu kan mungkin saya udah sedikit aware, peduli lah, saya sedikit mungkin mungkin ini dulu tempatnya, dan saya mungkin sebagai manusia itu ya menghargai lah ya, mungkin dengan adanya kita
mungkin beliau-beliau ini bisa dibilang agak sedikit entah itu terganggu, entah itu mungkin Ya. maksudnya ngajak untuk main, kan kita nggak tahu juga. Ngajak kenalan Ya juga ngajak nggak kenalan tahu kan nggak ya. tahu kan. Penghuni baru nih. Ya betul. Nah terus saya juga sedikit untuk mencoba untuk berusaha menghargai lah. Soalnya juga kita sama-sama nempatin nih. Ya. Kita nggak mungkin dong mas tiba-tiba kita main-main, istilahnya kalau orang Jawa itu ya kita main-main kayak apa ya, bisa dibilang itu sok-sokan wani lah, kok Ya. gini nantang gitu kayak apa, kita main-main dengan hal-hal misal kita eksperimen Ya. pakai kayak singkong atau apa media-media gitu mas. Ya kita ya udahlah, kalau semisal ada ya udah hargain aja gitu. Kalau dari kita sih mungkin itu sih mas, dari teman-teman. Nah kayak gitu. Cuman ada beberapa lagi teman-teman yang cerita ternyata itu juga di waktu yang berbeda ada juga hal yang mungkin nggak di luar nalar juga sih. Mungkin kalau dipikir atau di logika itu nggak logis mas. Ya kayak malam-malam tiba-tiba ada suara. Itu kan kontrakan saya itu kan dua lantai. Nah itu ada orang tiap malam, bukan tiap malam sih, sering naik turun tangga, gedebuk sampai pakai bawa besi itu mas. Besi, terus habis itu diserokin. Kalau kita naik tangga kan ada buat pegangan tangga itu kan. Tangga pegangan besi gitu Ya ya. pegangan besi. Nah itu suaranya tuh kayak serok gitu mas. Kalau semisal jam-jam mungkin jam 1, jam 2 biasanya kalau saya ngecek ya teman-teman lebih mungkin aktif ya pada udah pada di kamar mas. Ya, Nah mungkin ya udah pada main HP ya udah pada main HP kan. Itu kan juga nggak tiap hari juga kan, cuman waktu itu kan emang udah kayak sunyi gitulah, hening gitu. Kok masih ada suara kayak gitu, apa mungkin tetangga gitu kan. Nah sedangkan tetangga kita di samping rumah kan itu tadi yang anak kecil tuh justru nggak ada. Mungkin di ya tetangga agak jauh lah, nah soalnya gitu. Kalau di daerah itu Semarang Barat yang kontrakan pertama itu. Kalau yang naik tangga turun tangga itu cewek apa cowok dos? Kalau yang saya kurang anu juga ya, berarti suara doang gitu ya, kayak suara mungkin bisa lebih ke agak apa ya, kayak suaranya tuh kayak feminim gitu sih mas, kayak cewek gitu, kayak melengking gitu sih mas. Jadi kayak suara-suara manggil, entah itu manggilnya buat ngajak main, entah yang saya omongin kan saya juga nggak tahu kan. Jadi ya ada suara-suara anak-anak kecil gitu kayak kemprecok gitu. Gitu. Nah itu kan juga, nah itu ada di momen jadi kontrakan saya ini 2 lantai dan ada 4 kamar mas. Nah jadi ada di lantai 1 di kamar awal pertama ini, ketika masuk dari kontrakan langsung di situ ada kamar pertama itu ada lukisan gitu mas. di dinding kamarnya itu berarti luar kamar ya, di dinding luar dinding kamar luar depannya kamar ya berarti. ya. Berarti ketika kita menghadap ke ruang tamu itu apa namanya, figura Langsung lihat itu langsung berarti. lihat, itu kontak matanya itu juga melihat ke kita. Lukisan atau foto berarti mas? Foto sih mas. Foto. Iya foto orang lansia lah, udah ya orang-orang udah berumur, mungkin lah bisa kisaran 80 sampai Kakek-kakek? ya kakek-kakek Cowok berarti ya, cowok. Setelah ada mungkin kejadian yang mungkin menurut saya sendiri juga mungkin agak sedikit nggak enak, ya kita memutuskan untuk mencopot figura itu. Dibuang?
Bukan dibuang mas, lebih untuk disimpan sih. Disimpan cuman nggak kita tampakin. Soalnya kalau kita pajang juga kita nggak tahu itu, nggak kenal dan nggak tahu itu siapa. Kalau kita dalam artian gimana ya, istilahnya kita menghargai juga lah. Mungkin dari penghuni sebelumnya atau keluarga sebelumnya pernah tinggal di situ, kita menghargai keluarga lah. Tapi nggak pernah nanya sama yang punya kontrakan tuh? Nah kebetulan itu kita nggak pernah nanya soal hal kayak gitu mas. Jadi selama kita ngontrak di situ tuh kejadian itu tuh 1 tahun kita keep sendiri mas. Okay. Itu yang lukisan, yang foto itu berarti serem gitu dos, apa gimana dos? Ya nggak nyaman gitu ya kalau dibilang nggak nyaman juga ya umumnya foto setengah badan, cuman ya ekspresinya flat mas, nggak ada ekspresinya, flat datar, cuman kontak mata tuh langsung menuju ke kita. Kayak itu agak branding ya nggak creepy sih ya gitu. Bayangin sih kayak ya lukisan orang tua dulu lah. Saya juga nggak tahu itu asal muasalnya kontrakan atau rumah ini tuh kosong itu karena apa, saya juga nggak tahu juga mas. Tapi pernah ada itu nggak dos, misalnya apa didatengin sosok yang ada di lukisan itu, temanmu pernah nggak? Atau dimimpiin gitu? Justru malah kalau semisal didatengin, kalau saya pribadi ya, kalau saya sendiri itu belum pernah. Cuman kalau untuk sekedar lewat di mimpi itu mungkin ya 1 kali 2 kali pernah lah mungkin. Di dalam foto itu kayak diibaratin kayak kok kayaknya aku pernah lihat orang ini deh, tapi di mana gitu. Ternyata setelah saya cocok login kok sedikit mirip, wajahnya nggak jauh-jauh beda. Jadi saya mikir ini saya pernah lihat, cuma di mana ya? Itu sebelum dicopot itu. Setelah dicopot mungkin ya ada agak sedikit jadi apa namanya, hal-hal yang tadinya itu mungkin heboh ya mungkin ya, anak-anak cowok pada heboh ya sedikit-sedikit mungkin pada berkurang gitu. Oke. Untungnya tambah berkurang ya. Nah enggak yang tambah, misalnya balikin di tempat ini fotonya gitu ya. Iya sih, benar juga sih. Lanjut. Soalnya juga kalau dari POV teman-teman saya, mereka bilang apa ini ada hubungannya dengan foto ini apa enggak. Mereka juga pada bertanya-tanya gitu mas. Jadi kayak apa ada hubungannya juga ya. Nah saya juga nggak berani memutuskan bahwa ini tuh jawaban dari sebuah mimpi kan. Kan mimpi kan kadang kan ya cuman bunga tidur lah. Ya mungkin kalau semisal itu bisa kejadian kan ya kebetulan saja, kita positif thinking aja kali ya. Itu sih. Nah kalau dari POV teman-teman saya ada juga mas, di situ tuh ada suara kalau semisal malam tuh orang-orang mandi gitu di kamar mandi. Kayak ada orang mandi gitu mandi. Jam berapa biasanya gitu? Ya tengah malam gitu lah ya 10-11 lah mungkin. Ada orang mandi di lantai 2. Berarti toiletnya ada berapa tuh? Kontrakan saya itu ada 2 kamar mandi mas, atas 1 bawah 1. Itu yang di lantai atas ada orang mandi atas. Padahal nggak ada. Padahal kita berkumpul bareng nih mas. Kita masih nongkrong, masih main game. Itu siapa kok apa namanya lama banget mandi, jadi kelar-kelar gitu. Kok apa namanya ada suara pakai gayung gitu kan. Nah, padahal ini kan udah dalam perkumpulan ini kan udah 6 sampai 7 orang udah lengkap kan. Nah siapa nih? Emang tadi di antara kalian ada yang bawa teman gitu. Nah di momen itu ternyata dia ada yang bawa teman. Nah di situ
Tapi berarti kayak orang mandi lama gitu. Iya. Ada suara orang mandi gayung, ada showernya juga kan. Kebetulan di situ di kamar mandinya itu kebetulan samping kamar mandi itu langsung jemuran Mas. Nah jemuran itu buat tempat-tempat kita jemur, jadi lantai 2 itu buat jemuran, di belakang lah. Jadi itu ada pintu. Nah jemurannya itu ya kurang penerangan lah. Ya karena juga kita mikirnya kan cuma jemuran kan. Ya agak gelap Ya, gitu ya. emang gelap Mas, bukan agak gelap lagi itu. Nah kadang ya kalau semisal di jemuran gitu ya ada lah kayak rasa sedikit kayak merinding gitu juga ada mungkin kalau pas jemuri malam-malam gitu kan. Cuman kan apa ya namanya juga kalau semisal cowok bisa kan cuci malam-malam ya. Kalau pagi sampai sore kan pada kuliah gitu kan. Sempat nyuci ya paling malam sekalian kita jemuri gitu. Ya di jemuran itu juga menurut saya agak sedikit ya bisa dibilang creepy juga sih Mas. Karena kan juga bangunan lama kan, lama nggak ditempatin, lama nggak dihuni, apalagi 2-3 tahun kan kategori cukup lama ya Mas kalau rumah ya. Diminum dulu Dos. Mas. Gak ngantuk aku malah. Ini jam 12 malam kita bikin video ini guys. Karena tadi nunggu di depan ada perkumpulan Pak RT. Terus gimana lagi Dos? Itu bertahan berapa lama di situ? Berapa tahun? Kita ngontrak, awal ngontrak kita di situ kurang lebih ngontrak pertama itu kita bertahan 1 tahun sih Mas. Sampai kontrakan itu benar-benar selesai. Mungkin enggak deh, enggak sampai selesai lah. Masih ada sisa 1-2 bulan. Jadi kita udah nge-backup untuk cari kontrakan baru. Oh gitu. Berarti udah ada niatan buat pindah. Iya. Karena mungkin di lain sisi karena mungkin bangunannya itu bangunannya itu mungkin dari teman-teman kita pengen yang mungkin agak sedikit lebih nyaman, lebih fresh ya, lebih fresh karena kita juga setiap hari produktif kan, untuk ada yang untuk kerja, ada untuk kumpul organisasi, kita cari yang lebih istilahnya kita cari yang lebih luas lah. Dan syukur-syukur bisa cari yang lebih nyaman untuk kita tinggali. Begitu sih. Ada kejadian lagi nggak selain itu Dos, waktu di situ Dos? Sebelum kita pindah itu jadi mungkin di pertengahan juga. Nah kebetulan ada cerita unik nih Mas. Saya di situ tuh punya peliharaan juga sebenarnya. Kayak ya saya dulu suka melihara hewan lah, peliharaan. Kambing? Bukan Mas, kalau berlebihan tuh. Siapa tahu kan bawa kambing di kontrakan gitu. Buat kurban ya. Iya. Saya dulu entah kenapa biasanya orang kalau pelihara kan mungkin teman saya ini ada yang pelihara, ada yang bawa kucing. Itu ada yang bawa ya nggak jauh-jauh dari kucing lah mungkin ya. Nah saya itu pas waktu di situ tuh saya tertarik sama teman saya Mas. Saya itu beli seekor monyet Mas. Nah di situ wah ini kayaknya menarik deh Cuk. Soalnya rata-rata orang kalau mau pelihara binatang atau hewan kan mungkin yang udah mainstream ya, udah biasa lah mungkin ayam, kambing, kucing, anjing, ya kan. Ya sebenarnya kita mau yang kayak reptil-reptilan kita pengen sih, burung juga pengen, cuman kayaknya pikirannya ya kita lebih tertarik untuk kita tuh ada apa ya istilahnya teman untuk kita ajak bermain lah. Nah monyet itu beli monyet ya, monpai, monyet pantai. Umur berapa tuh? Masih kecil? Masih kecil Mas. Masih kecil. Kita itu
beli, saya sama teman saya itu beli umur sekitar 3 bulan 4 bulan lah. Kecil lah. Itu udah nggak ngedot, udah nggak minum susu, tapi kita masih pakai pampers. Nah, karena itu monyet kita rawat. Beli satu berarti? Ya beli satu itu buat aku sama teman saya berdua. Nah kita beli dan belinya itu dari TikTok mas. Nah wah itu menarik dapnya apa meh tuku iki wae meh pakai bahasa Jawa meh ngopeni monyet wae kita ya kita apik cuk. Anjing serius cuk. Yo sih menarik cuk. Pin podo ya. Kancane ketek. Podo-podo ketek ya. Podo-podo ketek. Akhirnya beli tuh. Ya beli. Kita beli. Nah, kebetulan alamat penjualnya itu atau orang yang biasanya tokonya itu di Jawa Timur, Mas. Berarti dari Jawa Timur. Nah, ya, sebelum kita membeli kita riset-riset dulu di Semarang apakah ada gitu. Oh, cari-cari di Semarang. Cari-cari di Semarang karena kan ada tuh di Pasar Kartini, pasar hewan di Semarang tuh ada pasar kambing, pasar burung, pasar hewan lah. Nah, kita cari ternyata harus nunggu dulu 2 minggu, 3 minggu. Nah, PO dulu ya. Kayak open PO pre-order ya. Nah, ternyata kita dapet di TikTok di Jawa Timur. Nah, terus udah setelah kita cocok, nah ini lucu Kidap. Nama teman saya ini Dapa. Nah, lucu ketok Kidap. Dan ternyata kita langsung transaksi tanpa basa-basi dan tanpa berpikir panjang kita belilah. Udah lanjut cerita, kita beli dari Semarang langsung dikirim dari Jawa Timur. Pakai bis. Jadi monyetnya tuh naik bis mas. Dibungkus apa? Dibungkus apa ya? Wadah telur tahu nggak mas? Cuman yang kotak ini loh. Nah itu dibungkus telur kayak gitu. Cuman kasihan juga ya. Selamat tapi ya. Selamat alhamdulillah selamat. Itu udah dipempesin juga sih dari. Udah dipempesin juga. Ya. Soalnya kan juga itu kan masih bayi hitungannya kan, masih emang butuh apa ya namanya kalau istilah bayi itu butuh diajak untuk bonding lah. Kalau manusia itu namanya bonding mas. Nah adaptasi, nah kita ajak kita bonding, wah tapi agak agresif sih mas. Belum jinak ya berarti ya? Belum. Pas awal-awal tuh masih belum jinak. Mungkin karena belum terbiasa, saya juga kurang tahu juga ya. Karena belum terbiasa, jadi agak agresif, kadang kencing di sebarang tempat. Nah untungnya kita itu pakai kan pas waktu, aku lanjut dulu yang cerita tadi. Udah dikirim sampai di Terminal Terboyo. Nah, itu sampai di Terminal Terboyo jam 3. Ngambil ke situ berarti? Ngambil ke situ kita udah aman, sehat. Udah pakai pampers, kita langsung bawa ke kontrakan. Ya kurang lebih sekitar jam 3:30, 4. Dan paginya kita langsung kampus mas. Kita seneng banget lah anjir. Mainan baru nih. Diajak ke kampus juga? Pernah diajak ke kampus, cuman nggak tiap hari. Pas waktu ada beberapa momen kayak festival, kayak acara fakultas itu kita ajak buat bermain ngobrol gitu. Udah sampai di kontrakan, kita bingung mas, kita belum ada kandang. Beli monyet nggak ada kandangnya mas. Nah, berarti sementara pakai kandang teman saya kucing. Kandang kucing. Nah, ya kandang kucing anggora gitu, besi itulah. Nah, kita taruh di situ lah. Bukan sementara sih hitungannya, sampai kontrakannya habis. Berarti nggak jadi beli kandang? Ya bener. Terus. Nah di situ saya sebenarnya suka sih mas pelihara hewan, pelihara monyet, apalagi monyet ya. Kalau mahasiswa kayak pelihara monyet kan masih terlalu anti mainstream ya. Dia kan bener kucing ya. Apalagi orang-orang yang ada di sana mungkin kayak orang-orang yang mungkin pecinta monyet kan. Tapi ada yang lebih mainstream lagi tuh. Apa mas?
pelihara tikus berdasi. Waduh, Lanjut. bisa gitu ya. Udah kita taruh di kandang, tapi nggak tahu kenapa kita lanjut cerita di itu tadi ya mas, di monyet ya. Agresif banget mas. Pertama kita ganti popok, ganti pempes kita agresif, kecakar semua itu mas. Cuman kalau malam itu kan kita taruh di kejemuran, kita kandang Yang tempat gelap itu ya. ya. Nah kita kandangin, kita kasih makan pisang 3 hari sampai 4 hari sekali lah, kita kasih makan. Cuman kadang kalau waktu-waktu malam itu biasanya tuh gak tau kenapa ya itu tuh bunyi mas. Jadi ini kan berontak gitu. ya kebetulan monyet saya kan namanya Abdul. Abdul siapa namanya? Abdul Abdul aja ya. Abdul monyet. Terus Namanya Abdul, lucu sih mas. Nah itu gak tau kenapa tuh agresif aja mas. Malam bunyinya tuh belum yang kayak gitu tuh, masih cicit gitu. Kalau dipegang agresif, tapi kalau setiap malam tuh pasti berontak. Padahal kalau pagi sampai sore kita ajak main gitu tuh ya sering di kandang ya nggak berontak. Kadang kita ajak bonding, kita ajak main ya aman-aman aja itu mas. Cuman kenapa waktu malam harusnya istirahat itu kan kenapa berontak itu. Nah kebetulan itu juga sebetulnya kita monyetnya ini kita bukan barengin sih, biar bermain sama kucing ini namanya Kano. Nah, kucing ras lah. Nah ternyata si Abdul ini monyet ini nakal juga mas. Nggak mau mungkin gimana ya, kayak ya bukan sespesies mungkin ya, nggak mau main sama kucing itu. mau main sama kucing, sering diajak ya dicakar, dijahil lah, berantem lah ya. Nah, udah singkat cerita pada malam dia jam 12, 1, 2 suara monyet itu kayak agresif, nggak tahu agresifnya kenapa, padahal kita tuh rutin kasih makan mas. Pisang habis kita beliin, minum habis kita itu berak kita cembokin ya kayak bayi lah. Tapi jam-jam sering lah jam-jam seperti itu, jam-jam mungkin di atas jam 12, jam 1, jam 2 tuh ada suara-suara ya monyet tadi. Nggak tahu ya, mungkin mau ngajak main atau mau ngajak ngobrol tuh saya nggak tahu. Ketakutan gitu ya. Mungkin ya. Soalnya ya kamu naruhnya di tempat sepi juga terus, yang gelap. Ya mungkin bisa aja hewan kadang kan bisa ngelihat sesuatu yang tidak terlihat juga. Mungkin ya mas, benar sih. Bisa jadi ya apa yang mungkin kita rasain, mungkin terkadang kan kalau kita pelihara, konon cerita, kalau cerita dari zaman dahulu, kalau dari orang tua lah, kalau misal kucing ngeong itu kan mungkin kan ya kan ada apa hal-hal yang mungkin menurut dia itu entah itu ada hal bahaya, ada kabar tertentu, itu kan ada mungkin ya. Saya juga nggak tahu sih mas, soalnya saya nggak belajar apa ya ilmu tentang gitu ya. Ya tentang hewan gitu loh, cara berinteraksi dengan. Cuman overall monyet saya bisa beradaptasi, bisa bonding baik sih setelah 2, 3, 4 bulan tuh baik lah. Tapi saja. Cuman sampai 4 bulan, 5 bulan bisa dibilang masih sedikit agak agresif. Dan kita nggak tahu tuh kalau semisal entah itu karena monyet saya itu nggak nyaman di tempat itu, di tempat gelap, saya nggak tahu juga. Dan ya sampai kita pindah ke kontrakan baru ya di situ, di jemuran itu. Apa mungkin monyet yang ngerasain, saya juga nggak tahu.
terkadang saya kasihan juga sih mas, karena saya ada jiwa kayak apa, karena mungkin tadi ada apa namanya hubungannya sama yang mandi tadi. Ya, Saya juga mungkin, nggak tahu, ya. mungkin ya kalau di logika ya nggak make sense sih mas. Kalau temenmu ada yang dapat hal janggal lagi nggak Dos? Apalah di Ya itu mungkin yang tadi yang di kamar mandi itu lukisan apa, lukisan figura, terus mbak itu rambut panjang tadi ada itu di kamar mandi sering, apalagi jadi sebenarnya bangunannya itu bentuknya itu panjang mas, jadi kalau dari luar tuh kelihatan sempit, cuman pas masuk itu kak lorong panjang memanjang gitu, ke memanjang belakang. ke belakang ya benar. Jadi kalau kita mungkin bisa, kalau untuk main bola masih bisa lah, main bola di sana mungkin masih bisa lah, itu sih. Dan cerita lagi teman saya waktu itu dikontrakan sendirian mas. Nah dikontrakan sendirian dan waktu liburan. Nah karena liburan kan teman-teman pada balik kampung lah ya, pulang ya. pada pulang, ada yang di desa, ada yang itu. Nah kebetulan teman saya itu organisasi mas. Nah ya mau gimana lagi, karena tempat tinggal kita udah punya ya otomatis mau nggak mau kan harus tinggal sendiri di kontrakan, Balik kontrakan. balik kontrakan lah. Nah saya diceritain waktu itu ya, kita juga sharing bareng sih pas waktu evaluasi gitu. Teman saya cerita, kok aku beberapa hari kemarin ada hal-hal yang mungkin menurut kalau semisal di logika dipikirin cara itu tuh gak masuk akal gitu. Mosok aku dewean yang gini, oh no way ya, ada kayak gitu loh mas. Tiba-tiba manggil, tiba-tiba ngajak main, tiba-tiba ada suara-suara gelundrang gitu. Dijailin lah. Nah ya, nah kebetulan dapur kita itu ada di lantai 1, jebran lantai 2. Nah tadi figuranya kita terlepas, itu figuranya tadi udah dilepas, kita taruh di bawah tangga. Nah bawah tangga itu istilahnya kita buat untuk gudang lah, barang-barang yang udah nggak kepake kita taruh situ. Nah tujuannya buat ya kita menghargain aja sih gitu. Nah teman saya cerita lah, kita lanjut ke teman saya cerita, mosok bengi-bengi tiba-tiba ono sing ngundang aku cuk. Kan kalau semisal sendirian di kontrakan kan, kalau semisal dia nggak ngajak temen kan nggak masuk akal juga ya mas. Manggil namanya. Nah, manggil namanya. Suaranya cewek apa cowok katanya? Nah kalau itu saya nggak nggak tanya gitu sih, nggak tanya detail lah, soalnya kan itu juga cerita dia juga kan, cerita gitu, yek gitu, suara anak kecil. Ya teman saya mungkin masa bodoh amat lah. Setelah dia bodoh amat, kok terus sehari 2 hari oke lah, ini kok berkelanjutan. Nah terus habis itu teman saya cerita sama anak-anak gitu, kita cerita bareng gitu. Nah udah usut, setelah kita ya mungkin mengalami hal-hal yang mungkin menurut kita bikin trigger, bikin cemas juga aslinya sih mas. Sebenarnya kita itu nggak pemberani juga enggak sih mas. Bertujuh kita sebenarnya penakut sih mas. Cuman soal-soal kayak alah ngopo sih. Dan ternyata ketampar juga dengan kena juga gitu ya, kena juga kan jatuhnya. Nah kita kurang dari 3 bulan kita mau selesai, kita carilah kontrakan baru. Salah satu faktor kita mau cari kontrakan yang lebih luas, dan salah satu faktor mungkin kita
lebih cari yang nyaman buat dihuni, nyaman secara apa ya, kita itu bisa tenang gitu loh Mas. Semoga aja nggak ada hal-hal yang mengganjal, hal-hal yang menurut saya itu di luar nalar tuh nggak ada gitu. Akhirnya pindah kontrakan. Kita pindah kontrakan lah, kita nggak di situ lagi. Nggak di apa istilahnya digondelin sama yang punya kontrakan. Nah, kalau digondelin sih sejauh ini enggak sih Mas, enggak. Nggak. Ya cuman enggak, ya monggo kalau misal mau pergi kita pamitan baik-baik. Tapi waktu awal beliau ngomong gini Mas, ini kontrakannya seperti ini, kondisinya seperti ini. Rupanya tuh jujur, baik banget Mas. Kita apa adanya. Mungkin kalau misal nanti renov dikit ya mungkin kita bisa di bagian kebersihan gitu-gitu. Nah, kebetulan kita yang ngecat sendiri kan, kamar saya sama kamar teman saya itu doang sih. Nah, ya apa adanya lah untuk kondisi rumahnya atau bangunnya itu apa adanya yang kontrakan pertama itu. Tapi waktu cabut, waktu boyongan, fotonya dibalikin nggak Dos? Enggak, masih di bawah tangga itu. Setelah itu pindah kontrakan. Aman. Pindah kontrakan bisa dibilang aman. Ya menurut saya pribadi ya aman-aman aja sih ini. Lebih better ya daripada yang sebelumnya. Oke. Diminum, Dos. Aman Mas. Itu tadi ceritanya Suprados. Betul. Ki kurang ajar berarti, harusnya dia dimanapun kita misalnya pindah tempat, istilahnya kalau orang Jawa ki kulak nuwun. Nuwun sewu. Benar. Kulak nuwun, izin manggon lah istilahnya, permisi lah, benar. Jadi kurang permisi. Apa karena itu juga. Benar sih Mas, ya. Setelah saya pikir-pikir juga, kalau di Jawa kan diajarkan untuk unggah-ungguh. Unggah-ungguh, betul sekali. Dimanapun tempatnya kita harus saling menghormati lah, karena kita tinggal berdampingan langsung dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Ada lagi Das branding. Karena ini kita ini syutingnya di Padang guys, jadi padahal nggak malam Jumat juga ya Mas. Nggak malam Jumat juga, tapi emang suasananya agak-agak iya bikin merinding. Padahal juga tadinya saya enjoy aja sih Mas, cuman ya mungkin karena saya cerita saya men-trigger hal-hal kayak gitu, mungkin ya saya juga kurang tahu juga sih. Ya. Prados masih punya cerita lagi nggak? Ada ya? Ada, cuman beda kontrakan. Beda. Satu aja. Di kontrakan juga? Di kontrakan yang ini juga. Okay. Cuman nggak sampai teror yang tadi. Okay. Mungkin next time bisa kita cerita lagi ya. Menarik sih Mas, ya benar. Bisa diulik lagi ya. Diulik lagi. Mungkin itu cerita dari Suprados. Ada pesan-pesan nggak Dos? Pesan dari saya, kita ini sebagai manusia, kita sebagai makhluk hidup, kita makhluk sosial, sebisa mungkin dimanapun Anda berada, dimanapun kalian teman-teman semua itu memijak bumi, dan disitulah teman-teman harusnya bisa menghargai satu sama lain. Jangan sampai teman-teman itu istilahnya itu melukai atau bisa dibilang itu sembrono lah. Kalau di Jawa itu sembrono ya. Kurang ajar. Nah, itu juga makhluk juga sebenarnya. Ya, apalagi buat yang cowok-cowok yang biasanya sering pipis sembarangan. Nah, itu benar banget Mas. Saya juga masih sering sih Mas. Nah, itu hati-hati nanti bisa disunatin nanti. Oke, mungkin itu dulu video kita kali ini.
Terima kasih banget buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga kalian di rumah selalu diberikan kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan semoga bahagia selalu. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Beri masukan juga buat channel YouTube ini biar bisa lebih baik dan bisa berkembang gitu ya. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Terima kasih Mas Prados.